Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam sehat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya, Siska Audrey, bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Senin dalam Oktav Paskah. Dalam acara Oase Rohani Katolik, secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani yang menjadi bekal kita dalam perjalanan hidup dengan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini, kita akan dibimbing oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma Projo. Romo Tunjung, apa kabar Romo? Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Romo. Terima kasih, Romo, sudah berkenan hadir dan memberikan inspirasi untuk kita semua dalam edisi hari ini ya, Romo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih Tuhan, seperti biasa kita akan memulai untuk edisi pada hari ini, dan seperti biasa kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Tunjung. Kita mengharapkan kehadiran Roh Kudus dalam edisi hari ini. Silakan, Romo. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang begitu besar. Kami baru saja merayakan Hari Raya Paskah yang merupakan puncak iman kami. Kami semakin menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah memberikan Putra-Mu sendiri untuk menebus dosa-dosa kami. Semoga ya Allah, kami dapat hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Hidup yang diresapi dengan semangat kebangkitan. Dan kami dapat mewartakan Engkau di dalam hidup kami. Dan memuliakan Engkau tiap-tiap hari di dalam perkataan dan perbuatan kami. Allah Bapa yang penuh kasih, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat kepadamu, dan selalu siap untuk menjadi pewarta-pewarta cinta kasih-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, antifon pembuka. Tuhan telah mengantar kamu masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Semoga hukum Tuhan kamu renungkan selalu. Haleluya. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah dipilih Allah dan yang ditentukan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara,
aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepadamu, Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan bacaan-bacaan pada hari ini,
kita akan mendapatkan inspirasi rohani yang sesuai dengan bacaan pada hari ini. Romo Tunjung, kira-kira inspirasi apa nih Romo yang akan Romo bagikan di edisi hari ini, Romo? Ya, baik. Pada bagian pertama ini saya akan bicara tentang bacaan pertama ya. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bacaan pertama. Yang pertama adalah bahwa Petrus mewartakan kebangkitan Kristus. Dan di situ Petrus menegaskan bahwa yang bangkit yang disampaikan oleh Petrus itu adalah pribadi Yesus, ya, yang hidup melayani dan membuat mujizat-mujizat dan telah menderita serta wafat. Jadi yang bangkit itu adalah pribadi yang sama dengan dia yang telah bersama-sama dengan para muridnya, ya, yang telah hidup bersama-sama dengan mereka, kemudian juga membuat mujizat. Dan yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, yang juga disampaikan oleh Petrus bahwa apa yang terjadi dalam diri Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Dalam hal ini, Petrus mengacu kepada Daud. Petrus juga mengatakan bahwa keturunan Daudlah Yesus yang bangkit itu. Ya. Sang Mesias itu adalah keturunan Daud. Dan inilah yang dikatakan. Nah, kebangkitan Yesus dan setelahnya kedatangan Roh Kudus telah meneguhkan dan menguatkan para murid, ya, yang mula-mula ketakutan, kemudian terpencar-pencar untuk menjadi pewarta-pewarta yang penuh keberanian dan sukacita. Nah, Bapak Ibu, dari 3 poin ini sebenarnya ada hal yang dapat kita ambil. Ya. Kita dapat merenungkan atau mengambil inspirasi demikian. Yakni, tiap kali kita merayakan Paskah, ya, kita diajak untuk melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Apakah Paskah itu berdampak di dalam hidup kita? Ataukah perayaan Paskah yang kita adakan tiap-tiap tahun itu sekedar hanya menjadi suatu perayaan tahunan? Selesai itu nggak punya dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Kita melewatkan semuanya itu begitu saja. Semuanya kembali seperti biasa. Kita terus tenggelam kepada kesibukan-kesibukan harian kita. Kita tidak menyadari bahwa dalam kehidupan kita yang sehari-hari yang kita tekuni, entah itu di dalam eh, rumah tangga, di dalam pekerjaan, di lingkungan kita, di dalam masyarakat, itu semangat Paskah hendaklah tidak hilang. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan kebangkitan Kristus itu. Kita harus menunjukkan di dalam hidup kita sehari-hari bahwa Kristus itu telah bangkit. Kristus itu telah mengalahkan maut, mengalahkan kejahatan. Bahwa dia adalah pribadi yang mulia. Kita sebagai orang Kristiani diajak untuk menunjukkan bahwa diri kita itu adalah pribadi-pribadi yang diresapi oleh kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kerap kali hari ini terlupakan bagi kita. Ya, karena kita kerap kali mempersempit perayaan Paskah pada perayaan itu saja. Maka penting sekali sebenarnya di dalam perayaan-perayaan itu kita menangkap intinya. Bahwa Kristus itu kini telah jaya. Dan Kristus itu kemudian tetap berkarya di dalam gereja. Juga di dalam diri kita semua. Dan kita mendapat tugas untuk mewartakan itu. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kita menunjukkan bahwa dia itu hidup dan berjaya. Siapa yang kemudian melakukan itu? Ya, yang melakukan itu bukan hanya para pemimpin-pemimpin agama, tapi kita semua di dalam berbagai macam bidang hidup kita. Dengan demikian,
kebangkitan itu, kebangkitan Kristus bukan hanya kita ketahui, ya, bukan hanya kita mengerti, ya, tetapi sungguh-sungguh menyebar, ya, kepada semua orang melalui diri kita sendiri. Bahwa Kristus itu tetap hidup, berkarya saat ini, itu kita bisa tunjukkan dengan apa? Dengan kesetiaan kita. Kesetiaan kita untuk menjalankan nilai-nilai Kristiani di dalam situasi apapun. Ya, nggak mudah kerap kali Bapak Ibu. Ya, tetapi justru disitulah untuk soal pribadi misalnya kita menghadapi berbagai macam masalah kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa Kristus itu bangkit, bahwa Kristus itu berkarya. Tetapi ketika kita menghadapi masalah masalah kehidupan kita yang berat, yang tidak mudah, kita masih menyadari nggak bahwa Kristus itu hadir? Kristus itu tetap menemani kita. Kristus itu tetap menguatkan kita. Seorang ya Kristiani yang menghadapi situasi yang berat, tetapi tetap memilih Kristus, ya, tetap setia kepada Kristus. Dia sebenarnya menunjukkan bahwa Kristus itu hidup, bahwa dia tidak berjalan sendiri di dalam menjalani hidup ini. Nah, banyak sekali kita sebagai orang Kristiani, ya ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang tidak mudah, kita seolah-olah kita berjalan sendiri. Seolah-olah Kristus itu tidak terlibat di dalam kehidupan kita. Padahal Kristus itu hidup. Dia telah mengalahkan maut, mengalahkan segala sesuatu yang jahat. Maka kita harus juga berani ya memperjuangkan kebaikan, ya, berada menghadapi kesulitan karena konsekuensi itu, misalnya kita karena kita mau jujur kemudian kita dijauhi oleh banyak orang misalnya, kita berani memilih jalan itu dan kita tidak merasa bahwa kita sendiri. Kenapa? Karena Kristus bangkit, Kristus hidup. Dan inilah yang perlu kita pegang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Banyak sekali orang-orang Kristiani ketika menghadapi masalah ya mencari jalan pintas, ya. Ada yang lari ke obat-obatan, ada yang lari ke dalam eh, mungkin hal-hal yang Mistis ya. klinik segala ya, mau cari jalan pintas dan sebagainya. Dia lupa bahwa Kristus itu hidup, bahwa Kristus selalu menemani dia, bahwa Kristus selalu mendampingi dia, bahwa Kristus menjadi kekuatan dia. Dan inilah yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita kemudian kita tiap kali merayakan Kristus bangkit, kita percaya bahwa dia berkuasa, bahwa dia mulia, tapi tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Maka sekiranya kita perlu menyadari terus-menerus kebangkitan Kristus yang kita rayakan dengan megah, dengan meriah di dalam upacara-upacara itu harus terus berpengaruh dalam hidup saya. Bahwa dia hidup, bahwa dia berkarya, bahwa dia terus berkarya di dalam dunia ini, ya, menjadikan sesuatu lebih baik, dan saya diajak juga mengambil bagian untuk mengusahakan sesuatu yang lebih baik seperti itu. Kalau gereja sekarang bicara mengenai solidaritas dan subsidiaritas, kita ya itu artinya apa? Artinya bahwa kita diajak untuk mengambil bagian di dalam apa? Di dalam karya Tuhan untuk menjadikan dunia ini menjadi sesuatu yang lebih baik tiap-tiap hari. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada masalah kalau kita mau terlibat. Pasti kita akan mendapati hal-hal yang tidak mudah. Tapi kembali Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Kristus itu bangkit, Kristus itu mulia, dia tetap bersama dengan kita. Bukankah kita percaya bahwa dia adalah Allah beserta kita? Ya kan? Ya. Bahwa dia yang berkuasa, dia yang bangkit, dia selalu menemani kita di dalam berbagai hal. Ya, yang dibutuhkan dari kita adalah keberanian untuk setia, keberanian untuk terus mewartakan dia dalam hidup kita. Ya kan? Seperti Petrus. Ya, Petrus mula-mula juga takut, ya, tapi kemudian dia berani mewartakan. Ya. Kita juga begitu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita diajak untuk terus-menerus mewartakan dengan segala macam pergulatan yang tidak mudah, dengan segala macam masalah-masalah yang akan kita hadapi dan sebagainya. Tetapi itu jangan mengendorkan kita. Ya, begitu kita mulai menjadi takut, menjadi khawatir, kita seolah-olah tidak percaya bahwa kita
seolah menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa dia itu sungguh-sungguh bangkit, gitu ya. Sungguh-sungguh berjaya, sungguh-sungguh berkuasa. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kiranya yang mendapat menjadi inspirasi bagi kita. Sehingga hidup kita sebagai orang Kristiani itu adalah hidup orang-orang yang diresapi oleh kebangkitan itu sendiri. Kebangkitan sungguh-sungguh berdampak dalam diri kita. Kebangkitan sungguh-sungguh berpengaruh pada diri kita. Ya, dan dalam kebangkitan itulah ya kita menjalani kehidupan ini ya dengan semangat kebangkitan itu. Ya. Itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Mungkin ada tanggapan dari. Baik Romo, jadi saya merasa dengan apa yang Romo sampaikan tuh jadi kayak merasa terinspirasi bahwa ya itu seringkali kita melupakan ya Romo ya bahwa Allah beserta kita gitu. Jadi kayak itu semacam kadang-kadang kita hanya merasa kayak semacam kayak slogan pada saat kita menghadapi masalah, ya itu tadi seperti Romo katakan, kita lupa bahwa Allah beserta kita. Kita berusaha mencari-cari apa ya namanya cara lain atau alternatif gitu, tidak fokus hanya percaya pada Allah gitu ya Romo ya. Ya, dengan kebangkitan itu kan menunjukkan bahwa dia Allah itu berkuasa ya, tetap berkuasa dalam diri kita ya. Bahwa segala yang jahat, segala sesuatu yang negatif ya, yang dialami itu bukan menjadi poin akhir gitu loh. Ya, gitu yang perlu kita pegang juga ya. Nah, yang perlu kita kita yakini juga ya. Jadi supaya dengan demikian kita tidak pernah merasa lagi saya berjuang dengan kekuatan saya sendiri. Allah selalu menyertai kita. Dia hidup berkuasa, dia beserta kita. Ya kan seperti itu. Itu yang harus kita jalani. Dan kita bisa kemudian terus-menerus di dalam berbagai bidang hidup kita. Inilah tugas, menurut saya ini bagian yang paling penting ya. Kita jangan berhenti pada, oh ya saya merayakan Paskah selesai. Tapi Paskah itu harus saya wartakan dalam hidup saya. Terus sampai tahun depan kita wartakan lagi seperti itu. Ya, jadi sungguh-sungguh mempunyai pengaruh di dalam hidup saya. Ya, Jadi semangat Paskah itu harus tumbuh setiap hari ya, harus kita tumbuhkan dalam hati kita setiap hari ya Romo ya, ya sehingga betul. sehingga kita bisa apa ya menunjukkan bahwa kita adalah anak Kristus gitu ya, anak Allah gitu ya Romo ya. Ya, Ya. Baik, ya, ya. Baik sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita ditantang oleh Romo Tunjung untuk apakah benar kita percaya bahwa kita tuh bahwa Allah tuh beserta kita, dan kita harus menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu selalu ada dalam hati kita, dan kita mampu untuk menunjukkan dalam keseharian kita, dalam perbuatan, dalam sikap dan perkataan kita. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan tantangan yang disampaikan oleh Romo Tunjung, dan kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut. Jangan kemana-mana. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Petrus Tunjung Kesuma Projo dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani di bacaan pada hari ini. Romo Tunjung, dari bacaan Injil ya Romo ya, mungkin saya rasa ini sangat bagus sekali, sangat luar biasa Injil pada hari ini. Inspirasi rohani apa nih Romo yang bisa kita dapatkan? saya menemukan dua hal ya yang menurut saya sangat penting. Bahwa dalam bacaan Injil dikatakan bahwa pewarta-pewarta itu adalah pewarta-pewarta pertama itu adalah wanita-wanita. Nah, Yesus meletakkan peran wanita sangat penting di dalam karya penyelamatan. Ya. Mereka adalah pewarta. Ya. Dan Yesus itu mengubah mereka.
pertemuan dengan Yesus itu mengubah mereka yang ketakutan, ya, yang penuh dengan kekhawatiran, ya, mungkin juga mungkin keraguan dan sebagainya, menyebabkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk mewartakan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang dengan sukacita mewartakan Kristus. Bahkan mereka menjadi utusan. Yesus mengatakan demikian, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat. Ya, jadi wanita-wanita itu diangkat oleh Yesus menjadi saksi untuk mewartakan kepada murid-murid Kristus. Bahkan Yesus sudah mengatakan, menyebut murid-murid Kristus itu sebagai saudara-saudara juga, ya. Ada relasi baru, ya, setelah kebangkitan itu. Nah, itu yang menurut saya. Dan semuanya itu dilakukan lagi dengan sukacita. Ya kan, sukacita itu suatu hal yang penting. Kebangkitan itu membawa juga hendaknya berdampak dalam hidup kita. Apa dampaknya? Yang pertama adalah hilangnya rasa takut. Ya, Yesus mengatakan jangan takut. Kita jangan takut. Ya, hidup kita itu dipenuhi dengan rasa takut, rasa cemas, khawatir akan masa depan dan sebagainya. Kalau kita hidup sebagai manusia-manusia kebangkitan, kita juga harus mampu mengalahkan rasa takut dan cemas itu. Kembali kepada yang tadi saya katakan, bahwa Allah itu beserta kita, itu yang harus kita nggak boleh lupakan. Ya. Bukan karena kita hebat kalau kita takut, itu bukan. Tapi bahwa kita mempunyai Allah yang menyertai kita, yang Allah yang telah menunjukkan kepada kita mengalahkan segala sesuatu yang buruk, ya, yang jahat dan sebagainya. Bahkan telah mengalahkan kematian. Maka jangan takut, itu kata-kata yang penting yang kita harus pegang juga. Jangan kita menjadi orang Kristiani yang penuh dengan ketakutan. Mewartakan takut, menunjukkan diri kita sendiri takut, memperjuangkan nilai-nilai Kristiani kita takut karena kita merasa wah saya hanya sedikit di sini. Ya, jangan takut. Ya. Yang kedua yang juga harus dimiliki, ya, oleh kita sebagai manusia-manusia kebangkitan adalah sukacita. Sukacita karena Allah telah melakukan sesuatu yang besar. Karena Allah telah bertindak yang luar biasa. Sukacita karena kita sudah melihat dengan secara terang terbuka bahwa Allah telah mengalahkan segala sesuatu yang buruk. Itu membuat diri kita menjadi sukacita. Maka ciri khas Kristiani adalah sukacita, bukan kesedihan, bukan muram dan sebagainya. Ada sukacita di dalam diri. Ya, sukacita bukan lain dengan gembira, gembira yang dangkal, ya, gembiranya. Kalau saya dapat ini, saya gembira. Kalau saya dapat itu, gembira. Bukan. Sukacita itu karena Allah. Ya. Kita bersukacita karena Allah yang telah bertindak. Ya. Allah yang juga saya imani akan menguatkan saya dan memberikan kepada saya, ya, yang terbaik untuk saya. Itu membuat saya menjadi sukacita. Jadi eh, suasana sukacita itulah yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Ya, ya. Itulah kebangkitan. Ya, jadi kita mewartakan itu dengan apa? Tadi saya bagian pertama mengatakan kita harus mewartakan dong kebangkitan. Yaitu melalui itu dengan keberanian kita mewartakan apa yang baik, apa yang bernilai, apa yang agung. Ya, tidak takut-takut. Tetapi pewartaan itu kita tidak lakukan dengan penuh apa ya, keterpaksaan, muram, susah, tetapi kita lakukan dengan penuh sukacita. Coba kalau Anda mewartakan itu dengan penuh sukacita, tentu punya daya tarik kan? Ya, Ya, betul. daripada kaku, tegang dan sebagainya, ya. Coba kalau komunitas itu, kalau kita berada jadi anggota komunitas, ya, kita itu hidup di dalam komunitas dengan penuh sukacita. Orang akan tertarik, ya. Kalau kecuali apa ke- eh, kalau kalau hanya sekedar kerja tapi kerjanya ribut satu sama lain itu tidak akan menarik, ya kan? Maka sukacita itu sungguh-sungguh penting dalam pewartaan.
Jadi menjadi pribadi yang berani, ya, pribadi yang penuh dengan sukacita, itulah yang ditunjukkan melalui kebangkitan. Ya. Tetapi yang tidak perlu kita lupakan juga, ini dalam bacaan tadi ada sesuatu yang menarik. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Bagaimana kita dapat dapat apa? Dapat menjadi pribadi yang sukacita dan berani mewartakan. Kita harus sampai pada pengalaman akan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang mau saya katakan ya. Kalau kita merayakan Paskah, rame sekali, indah sekali, dengan kor yang bagus sekali. Kita merayakan, tapi kita tidak sampai pada pertemuan dengan pribadi Kristus yang bangkit, kita tidak akan mampu menjadi pewarta-pewarta. Kita harus sampai pada pengalaman, mencapai pengalaman akan Kristus yang bangkit. Pengalaman akan Allah, dia yang bangkit. Maka perayaan-perayaan Paskah itu ya juga harus sampai seperti itu. Jangan hanya sekadar kita merayakan rame-rame dan sebagainya, tapi hati kita tidak pernah tergerak, tersentuh oleh pribadi Kristus yang bangkit. Ya. Ini yang bagi saya paling penting. Ya, banyak kan orang merayakan Paskah, wah sibuk ini, sibuk itu, nyiapkan ini, nyiapkan itu, tetapi nggak sampai pada pengalaman Kristus yang bangkit, ya kan? Kristus itu menjadi sesuatu yang menjadi pribadi yang asing bagi kita. Nah, kalau begitu ya kita akan kembali lagi seperti saya katakan tadi, masuk lagi ke dalam rutinitas biasa, udah merayakan itu apa, perayaan Paskah yang meriah, rame dan sebagainya, tapi tidak berdampak. Maka penting kita sampai pada pengalaman akan Allah. Ya. Kristus yang bangkit itu yang akan mengubah kita. Ya. Jadi eh, saya berharap sih ya bahwa perayaan Paskah kita yang kita rayakan tiap-tiap tahun sungguh menjadi suatu pertemuan dengan Kristus yang bangkit itu. Dan itu akan mengubah. Seperti saya katakan tadi, kita akan menjadi pewarta, ya. Seperti Petrus juga yang melawan penakut jadi pewarta. Kemudian perempuan-perempuan juga takut, kemudian berani dan dengan sukacita, mengalami sukacita seperti itu. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, yang mau saya katakan, kebangkitan Kristus itu tidak semuanya diterima dengan baik. Kekuatan kejahatan itu tetap ada. Dan kita harus menyadari hal itu, ya kan? Dalam bagian kedua dari Injil itu bicara tentang penjaga makam, ya, yang memberitahukan kepada imam-imam kepala tentang apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Mereka berunding, mereka kemudian eh, bersepakat, ya, untuk mengatakan bahwa Yesus dicuri. Nah, mereka tidak mengatakan apa yang kebenarannya, tapi mereka mengatakan bahwa Yesus dicuri. Ya, dan itu menyebar terus. Dan salah satu yang mendukung itu apa, Bapak Ibu? Duit. Di sini kita diingatkan betapa duit itu berbahaya. Ya, kita harus waspada. Ya, duit berguna tentu saja, ya, Bapak Ibu, tapi dia berbahaya, bisa membalikan kebenaran, ya, bisa mengubah, ya, segala sesuatu. Juga mengubah diri kita, ya kan? Ya kan? Ada orang yang dulu waktu masih sederhana, hidup baik dengan pasangannya, rukun, damai, tetapi dengan kekayaan yang dia berlimpah langsung melupakan. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita sadari juga. Jadi, kebangkitan Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ternyata tidak diterima begitu saja oleh banyak orang. Segala kekuatan kejahatan tetap bekerja di sekitar kita. Tetapi kembali saya mau mengatakan, jangan kemudian kita dengan melihat semuanya itu merasa mundur, merasa apa, saya nggak bisa, saya mundur. Ya, kembali kita tetap berkarya, tetap mewartakan, kita tetap percaya, ya, bahwa kita dipanggil untuk mewartakan Kristus di dalam segala hal.
mewartakan dengan penuh sukacita, mewartakan dengan semangat. Ya. Nah, banyak sekali orang-orang Kristiani itu mewartakan bukan dengan semangat dan antusias, bukan dengan penuh kegembiraan pasca, tapi ya karena terpaksa. Kalau tanya, kenapa sih kamu jadi ketua lingkungan? Ya karena ditunjuk, saya nggak nggak Karena apa nggak nggak ada yang mau ya Romo. ah, Karena nggak ada yang mau, nggak kadang-kadang ada yang memang mau. Nah, ya ya. kadang-kadang kerap kali seperti itu. Nah, menurut saya bahkan untuk karya-karya seperti itu kita sadar bahwa ini adalah suatu pewartaan, kan? Suatu perwataan. Kalau kita lakukan dengan sukacita akan memberikan juga daya tarik kepada banyak orang untuk melayani, kan? Untuk berkarya, ya kan? Tapi kalau kita lakukan dengan terpaksa, muram, nggak ada sukacita dan sebagainya, seolah-olah saya semuanya itu gelap, ya kemudian kita sebenarnya tidak membawa orang kepada suatu kesadaran bahwa Kristus itu bangkit dan kita mewartakan. Kalau Kristus sudah memberikan hidupnya secara utuh kepada kita, kita kan hanya diminta sedikit saja itu, ya kan? Kan Ya. kita tidak melakukan sesuatu yang besar itu, ya kan? Sebenarnya itu yang perlu kita sadari juga. Maka ya walaupun ada tantangan, walaupun ada segala macam perjuangan apa hal-hal yang tidak terima, ya kita tetap perlu terus mewartakan dalam diri kita. Ya. Tapi yang bagi saya yang paling penting adalah kita harus membuka hati kita sehingga terjadi pertemuan dengan Tuhan, Tuhan yang bangkit dan itu yang akan mengubah kita, yang akan menjadikan kita berani, percaya, yakin, dan dengan sukacita menjalankan semuanya. Itu, Bu. Ya. Tanpa kita membuka hati, tanpa kita membuka diri, semua itu tidak akan mungkin ya Romo ya. Ya, karena kerap kali ya itu tidak membuka hatinya itu bagaimana? Yang penting saya datang ke gereja, ya. Di gereja kita sibuk dengan hal yang penting saya merayakan Paskah, ikut di sana tapi pikirannya kemana-mana, ya kan? Ya main HP kayak gitu kan. Kemudian mungkin nggak sungguh-sungguh mengikuti segala macam upacaranya, nggak berusaha untuk mengerti ini maknanya apa sih. Nah kalau begitu semuanya akan berlalu begitu saja, tidak akan sampai pada pengalaman pertemuan dengan Allah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh punya kerinduan, Tuhan, saya nggak tahu nih apa yang sungguhnya saya hati, tapi saya pengen sekali memahami, ya, mengerti, menghayati semuanya itu. Ya, saya kira Tuhan akan juga membantu kita, ya, dengan berbagai macam cara sehingga kita sampai pada pengalaman akan Kristus yang bangkit itu. Dan itu yang akan menjadi kita berbeda, Bapak Ibu, ya. Seperti itu, ya, supaya kita itu sungguh-sungguh lah, ya. Gereja Katolik itu penuh dengan perayaan-perayaan yang bagus-bagus, indah-indah. Nanti kita akan masuk ke Pentakosta, macam-macam, ya kan? Ya. Nah, itu bukan hanya sekedar kita datang merayakan rame-rame, kor bagus, khotbahnya bagus, tapi kita harus sampai pada pengalaman akan Kristus yang bangkit. Itu yang menurut saya, ya, harus kita perhatikan benar-benar, ya. Baik Romo, saya juga ada yang mau saya tanyakan ya Romo ya. Ini kenapa ya pada saat Yesus datang ke para perempuan itu, dia mengatakan bahwa dia mengatakan kepada para perempuan itu untuk memberitahu murid-muridnya untuk kenapa sih harus ketemu sama Yesusnya di Galilea gitu loh Romo. Ya, di sanalah tempat yang Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya banyak bergaul di sana. Di sana adalah tempat di mana Yesus berkarya di Galilea gitu kan. Menjadi tempat keseharian bagi mereka. Ya, ya. Di sini juga bisa kita artikan demikian bahwa pertemuan dengan Yesus yang bangkit di dalam keseharian hidup, ya kan? Kita jangan berpikir saya mau bertemu dengan Kristus yang bangkit, Tuhan harus di gereja. Enggak. Ketika Anda bekerja, ketika Anda bersama dengan keluarga, ketika Anda eh, melayani sehari-hari, ya, apakah di dalam masyarakat dan sebagainya, disitulah Kristus hadir. Ya kan itu kan jadi ingatkan poin seperti itu yang paling penting, ya kan? Janganlah kita gitu memilah kehidupan kita satu-satu kehidupan rohani yang suci-suci, doa banyak,
ya puji-pujian dan sebagainya. Tetapi begitu di kantor nggak ada Yesus, ya kan? Kita bisa buat apa saja, enggak. Yesus hadir dalam keseharian, ya. Yesus yang bangkit hadir dalam keseharian itu dan kita diingatkan akan poin itu. Ya. Jadi kita harus menjadi satu pribadi, jangan menjadi ada dualisme dalam diri kita ya Romo ya. Iya, ya banyak dari kita begitu, ya. Ada yang aktivis di kantor, di apa di gereja, tapi di kantor sudah lupa dengan Yesus, ya. Sehingga tidak menjadi, misalnya kalau dia pimpinan, tidak jadi pimpinan yang menunjukkan nilai-nilai Kristiani, ya. Nah, itu kan apa? Ya, bukan itulah maksud dari kebangkitan itu. Bahwa dia bangkit juga. Justru dia bangkit, artinya dia ada di seluruh aspek kehidupan kita gitu loh. Nah, itu yang perlu kita sadari, ya, Bu ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, di inspirasi yang di sesi yang kedua ini kita ditantang sama hari ini Romo Tunjung nih banget benar-benar menantang kita dalam banyak hal. Kita harus menunjukkan bahwa Kristus itu bangkit dalam hidup kita dan tetap selalu dalam keseharian kita di sepanjang hidup kita. Begitu ya Romo ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita untuk sesi pada hari ini. Kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Tunjung. Silakan Romo. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur telah merenungkan sabdamu di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami Kau undang untuk menjadi pewarta-pewartamu, pewarta-pewarta kebangkitan. Kami mohon ya Allah, semoga kami dapat menjadi pewarta-pewartamu yang sejati. Ajarilah kami agar kami terus membuka hati kami dimanapun kami berada, sehingga Engkau sungguh-sungguh kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mewartakannya kepada siapa saja. Apakah itu di dalam keluarga kami, apakah itu di dalam lingkungan kami, apakah itu dalam kebersamaan dengan sahabat-sahabat, ataukah di dalam pekerjaan dan paroki kami. Allah yang Maha Kasih, bantulah kami agar kami dapat mengalahkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam mewartakan Engkau. Dan bantulah kami agar kami hidup dengan penuh sukacita dan syukur. Sukacita karena Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa segala sesuatu, bahkan kematian telah Engkau kalahkan. Dan Engkau memberikan kepada kami kehidupan. Bantulah kami untuk terus mengisi kehidupan yang telah Kau tebus dengan darah putramu ini, untuk menjadi kehidupan yang semakin lama semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kehidupan di mana segala sesuatu yang baik, nilai-nilai yang baik dapat mewujud di dalam masyarakat kami. Bantulah kami juga agar kami dapat menjadi pewarta-pewarta akan hal itu. Ini ya Allah, kami akan kembali kepada tugas-tugas kami dan karya-karya kami. Kami mohon semoga Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menjadi pewarta-pewartamu di tengah masyarakat. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Romo Tunjung Kesuma dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat. Selamat merayakan Paskah, selamat bersukacita, dan semoga semangat Paskah tetap hidup dalam hati kita, dalam keseharian kita di sepanjang masa.
Sampai jumpa. Ya.